baru ditinggal sebentar aja udah cipika-cipiki sama Adila yang perlahan mulai jatuh cinta pada Trian akhirnya merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi di kantor. Hari itu, ia datang lebih awal untuk menyerahkan beberapa dokumen. Tidak berniat mencari apapun, ia hanya berjalan melewati koridor kantor seperti biasa. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat dua orang tante-tante sosialita relasi bisnis perusahaan sedang berbincang dengan Trian. Awalnya tampak biasa saja, sampai salah satu dari mereka tiba-tiba mendekat lebih dekat dari batas wajar. Gesturnya genit memegang lengan Trian sambil tertawa berlebihan, lalu tiba-tiba memberi ciuman ringan di pipi Trian sebagai tanda kedekatan. Semua terjadi begitu cepat tetapi cukup untuk membuat dada Adila seperti diremas dari dalam. Adila terpaku. Tubuhnya kaku seketika, matanya membesar, dan perasaan yang sebelumnya tenang berubah menjadi gelombang cemburu yang tak bisa ia kendalikan. Meski ia tahu bahwa ciuman itu dilakukan tanpa persetujuan Trian, tetap saja rasa panas di dada itu muncul campuran antara kaget, tersinggung, dan takut kehilangan. Untuk pertama kalinya, Adila menyadari betapa dalam perasaannya saat melihat orang lain menyentuh Trian dengan begitu bebas. Ada rasa ingin melindungi, rasa ingin menyatakan bahwa Trian bukanlah pria yang bisa sembarangan diperlakukan seperti itu. Namun di saat yang sama, ia menahan diri, menyadari posisinya yang selama ini belum tegas, belum berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Dari kejauhan, ia melihat Trian tampak tidak nyaman dan sedikit menyingkirkan diri, tetapi itu tidak cukup untuk meredakan gejolak di dada Adila. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Sejak kejadian itu, sikap Adila terhadap Trian berubah perlahan. Ia menjadi lebih perhatian, lebih posesif secara halus, dan lebih sensitif terhadap siapapun yang mencoba mendekati pria itu. Sikapnya tampak spontan namun tulus, olah tubuh dan hatinya bergerak lebih cepat daripada logikanya. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Trian meski ia tidak sepenuhnya memahami alasannya. Sementara untuk Adila sendiri, kejadian itu menjadi titik balik sebuah momen ketika ia sepenuhnya sadar bahwa cintanya bukan lagi sekadar benih, tetapi sudah tumbuh menjadi sesuatu yang ia takut kehilangan. Dan bagi hubungan mereka, ini menjadi langkah besar yang membuat kedekatan semakin dalam, sekaligus menambah ketegangan dalam persaingan cinta yang belum sepenuhnya padam. Kecemburuan yang tadi sempat menyengat hati Adila ternyata tidak berhenti sebagai emosi sesaat. Justru dari rasa itu tumbuh sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kesadaran bahwa perasaannya terhadap Trian telah berkembang lebih cepat dari yang ia sadari. Cemburu itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, memperlihatkan dengan jelas bahwa ia sebenarnya tidak ingin siapapun berada terlalu dekat dengan Trian. Perasaan itu meskipun menyakitkan justru membuat cinta Adila semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar nyaman atau kagum pada Trian, melainkan benar-benar takut kehilangan. Setiap gerakan kecil Trian, setiap perhatian sederhana, dan setiap senyum yang diberikan pria itu kini terasa lebih berarti daripada sebelumnya. Kalau dulu Adila sering menepis perasaannya, kini ia semakin sulit mengabaikan apa yang dirasakannya. Cinta itu tumbuh secara alami lembut, pelan tetapi pas. Dan kecemburuan itu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa tempat Trian di hatinya sudah semakin besar. Setiap kali mengingat momen ketika wanita lain dengan berani menyentuh atau mencium Trian, hati Adila terasa mencelos. Namun justru dari rasa sakit itu muncul tekad baru. Ia harus mulai menjaga apa yang kini sangat ia hargai.
Adila jadi lebih sering memperhatikan Trian, lebih peduli dengan kesehariannya, dan tanpa sadar memberi batas kepada orang-orang yang mencoba terlalu dekat. Ada dorongan kuat untuk memastikan Trian merasa dihargai, dicintai, dan tidak didekati sembarangan oleh siapapun. Di sisi lain, cinta yang semakin besar ini juga memperkuat keberanian Adila. Ia mulai memandang Trian bukan sebagai atasan atau pasangan yang terikat oleh keadaan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin ia perjuangkan. Kecemburuan itu yang awalnya terasa menyakitkan berubah menjadi titik balik yang memperkuat hubungan mereka. Dan sejak saat itu, rasa cinta Adila kepada Trian tumbuh semakin besar, semakin dalam, dan semakin sulit untuk ia sembunyikan. Di tengah kecemasan yang menekan, Adila berusaha menenangkan Trian meski dirinya sendiri dihantam rasa takut dan bersalah. Setiap kali Trian terpaku menatap lampu merah di atas pintu ICU, Adila selalu memperhatikan gerak-geriknya bahu yang menegang, napas yang tak beraturan, dan jemari yang sesekali mengepal tanpa sadar. Adila mendekat berdiri di sisi Trian sambil berusaha memberi ketenangan lewat kehadirannya. Ia menempatkan tangannya di lengan Trian bukan sebagai bentuk penghiburan biasa, tetapi sebagai penegasan bahwa Trian tidak sendirian menanggung semua tekanan ini. Setiap sentuhannya mengandung usaha untuk membuat Trian kembali bernafas lebih stabil, seolah ingin menariknya keluar dari pusaran rasa bersalah. Trian menunduk mencoba menyembunyikan keguncangan yang hampir tak tertahan lagi. Adila melihat betapa dalam beban yang sedang ditanggungnya, betapa keras ia menahan diri agar tidak roboh di tempat itu. Ia tahu Trian selalu berusaha kuat, selalu berusaha melindungi, tetapi malam itu kekuatan yang biasanya menjadi bentengnya tampak runtuh perlahan. Adila tetap berada dekat, mengikuti setiap hela napas Trian. Ia membimbingnya untuk duduk ketika langkahnya mulai goyah, memastikan Trian tidak terus berdiri dalam ketegangan yang bisa membuatnya semakin terpuruk. Ia menepuk pelan punggung Trian, berusaha menciptakan ruang aman di tengah kekacauan yang mengurung mereka.